Terima kasih untuk kalian yang sudah mengklik video ini. Aku doakan kalian diberi kesehatan dan kesejahteraan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah film menceritakan seorang pembunuh bayaran yang awalnya kehidupannya normal-normal saja hingga saat istrinya mati dan dia mengikuti sebuah kompetisi yang akan merubah hidupnya 180 derajat. Film ini sendiri dibintangi Alan Moussi dan Frank Grillo sebagai pemeran utama. Terus ada George St. Pierre, mantan atlet MMA, Mary Avgeropoulos, Shannon Hock, tangan kanannya Ed dan Lauren di film Conjuring 1. Pokoknya banyak aktor hebat di film ini. Sebelum masuk alur ceritanya, tonjok dulu tombol subscribe-nya dan like-nya. Cuko udah becuko, pempek tengah duo. Payu diaturi alur ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan dengan seorang pria bernama Markus, seorang pembunuh bayaran yang masuk ke dalam sebuah bar dan memperhatikan sekelompok orang yang baru saja masuk ke dalam ruang VIP. Markus berusaha mendekati mereka. Lalu yang terjadi... Sepulang dari sana, Markus pun mendapat telepon dari seorang teman bernama Mr. X. Biar enak nyebutnya, kita sebut saja Ali. Ali sendiri merupakan pemberi misi pada Markus. Di sini, Ali memberi satu misi lagi buat Markus untuk membunuh seorang pemuda besok malam di sebuah bar. Awalnya, Markus menolak karena esok adalah ulang tahun pernikahan Markus bersama sang istri. Namun, karena butuh duit buat bayar koperasi, Markus pun mau tidak mau menerimanya. Yeah. The force be with you too. Live long and prosper. Keesokan paginya seperti biasa Markus disambut sang istri bernama Carla dan putrinya bernama Kimberly. Ya seperti film-film bertemakan pembunuh bayaran pada umumnya. Yang Carla tahu, Markus bekerja sebagai seorang marketing di sebuah perusahaan. Love you. Love you. See you later. Singkat cerita, saat malam Markus pun sudah bersiap untuk melakukan misinya hari ini. Hingga saat targetnya sudah terlihat dan Markus mengikutinya, tak diduga Carla juga ada di sana dan mengikuti Markus kemana dia pergi. Sementara itu, si target pun tengah bermain kartu di sebuah ruangan. Dan tak lama mereka dikejutkan, Markus datang dan menghabisi mereka semua. Sampai akhirnya saat ada satu antek yang menggunakan shotgun, Markus berusaha menghindar dan ketika Markus berhasil membunuh mereka semua, Markus dikejutkan bahwa Carla juga ikut tertembak oleh shotgun yang menembus pintu tersebut. Kematian Carla pun membuat Markus berhenti dari pekerjaan membunuhnya, karena dia selalu dihantui rasa bersalahnya. Bahkan sang mertua menyayangkan sejak kematian Carla, Markus selalu menyendiri sampai-sampai tidak mengurusi Kimberly anak kesayangannya. Untuk itu Markus pun berusaha memberi kejutan saat ulang tahun Kimberly dan meminta maaf bahwa 1 tahun belakangan ini sejak kematian Carla, dia kerap melupakan Kimberly. I wish for Daddy to be happy. And as long as I have you, I'm happy, kiddo. Daddy is happy. Saat di rumah, Markus dikejutkan ada sebuah surat misterius yang masuk melalui celah pintu rumahnya. Dan ketika Markus lihat, orang itu sudah tidak ada di sana. Hingga saat dia buka suratnya, ternyata isinya sebuah flash disk yang berisikan sebuah video penawaran di mana Markus diminta untuk pergi ke Tokyo untuk membunuh seorang pembunuh bayaran terhebat di dunia dan hadiahnya sebanyak 10 juta dolar. Markus yang melihatnya pun tak sekonyong-konyong menerimanya, justru membuang flash disknya. Dan tak lama dia dikejutkan bahwa orang yang ada di video tadi sudah ada di depan rumahnya. I want to know why you haven't accepted my invitation.
How'd you find me? Orang ini bernama Roman. Di sini Roman langsung menjelaskan bahwa bos dia memberi tugas untuk membunuh seorang assassin sekaligus pembunuh bayaran terhebat di dunia bernama Drakos. Markus sendiri sebenarnya pernah mendengar nama Drakos, seorang pembunuh bayaran yang sudah membunuh orang melebihi sebuah wabah, dan banyak orang mengatakan bahwa Drakos hanya sebuah mitos. Roman pun meyakinkan bahwa apabila Markus berhasil membunuh Drakos, dia akan mendapat gelar sebagai King of Killer dan mendapat uang sebanyak 10 juta dolar, dan dengan uang sebanyak itu, tentunya Markus dapat kaya raya hingga 7 turunan. You heard of Georg Drakos? Some say he's a myth. Said to have killed more people than the plague. Who hasn't? Hoya. He wants him eliminated. Let's cut the crap out, Marcus. Sebelum pergi, Roman memberinya sebuah kartu, dan tak lama dia dikejutkan bahwa Kimberly tengah tidak sadarkan diri di rumah sakit. Di sini si dokter mengatakan bahwa Kimberly memiliki ukuran jantung yang tidak seperti orang pada umumnya, dan itu dapat mengakibatkan Kimberly mengalami gagal jantung. Hingga saat Kimberly sadar, Markus berusaha meyakinkan bahwa semua ini akan baik-baik saja. Markus langsung menelpon Roman, dan dia menerima undangan tersebut. I'm in. Sebelum pergi ke Tokyo, Markus pun menemui Ali terlebih dahulu. Ali yang mengetahui bahwa Markus mendapat kontrak untuk membunuh Drakos pun berusaha menghentikannya. Karena dia sadar betul bahwa yang akan dihadapi Markus bukanlah orang sembarangan, bahkan Ali menawarkan uangnya untuk biaya penyembuhan Kimberly agar Markus tidak pergi ke Tokyo. Akan tetapi, Markus tetap pada pendiriannya. Dia akan tetap pergi ke Tokyo. You sure you want a piece of that? No choice. It's Kimberly. She needs a new heart. She's sick. What? It's Kimberly. What I have just won't cover it. Singkat cerita, Markus pun sudah tiba di Tokyo dan langsung bertemu dengan Roman hingga saat di sebuah ruangan di mana ternyata bukan hanya Markus pembunuh bayaran yang terlibat dalam kontrak ini, melainkan ada 6 orang lainnya yang juga mendapat kontrak tersebut. I think it's time you met my employer. You set all this up? I did. Well, it's good to see you all. Thank you for coming. Si bos pun langsung mengabsen satu persatu dari ke-7 pembunuh bayaran itu. Ada Markus Garan sebagai pemeran utama film ini, Scott Angus, anggota J2 penyebab perang antar teroris terbesar dalam sejarah, Asha Kana, anggota MI6 yang dipecat karena memberontak, Accord Dyson, mantan komandan Angkatan Laut yang berhasil membantai Badan Keamanan NSA sendirian, Rick Nigel, seorang mantan pasukan khusus Yunani, Ren, mantan pasukan khusus Jepang yang beralih menjadi pembunuh bayaran setelah dihianati, dan yang terakhir, Zachary Hebron, seorang mantan penembak jitu dari militer Amerika. Wow. Who writes this stuff? Wow. Kemudian si bos pun menjelaskan bahwa mereka diminta untuk berkompetisi untuk membunuh Drakos, dan barang siapa yang berhasil membunuh Drakos duluan, dia akan menjadi pemenangnya. Hebron yang mendengarnya pun memutuskan untuk mundur dan merasa sudah dibohongi, hingga ketika dia akan keluar dari sana, tiba-tiba... It's more like a competition by killing the best. You lied to us in the beginning about. Anybody else care to join? Nobody leaves until the game is finished. Di sini terungkap, faktanya si bos adalah Drakos yang menjadi target pembunuhan mereka saat ini. Drakos berambisi untuk menjadi satu-satunya pembunuh terhebat di dunia, dan dia ingin membuktikan pada mereka bertujuh yang digadang-gadang dapat menggantikan posisinya sebagai raja pembunuh bahwa gelar tersebut hanya dimiliki olehnya. Drakos pun memberi waktu 1 hari pada mereka untuk beristirahat, untuk kemudian Drakos berjanji akan membunuh mereka satu persatu. You are Drakos-san. I am? How fun does that sound? To kill me, king of killers. Saat di kamar Markus dihampiri Asya, faktanya 10 tahun yang lalu, mereka berdua merupakan anggota sebuah kelompok pasukan elit bernama Alphabet. Namun, karena Markus ketahuan bahwa dia adalah agen ganda dari militer Amerika, Markus dikeluarkan dari kelompok Alphabet. Asya pun sempat mengungkapkan bela sungkawanya atas kematian Carla, dan Asya meminta Markus jangan sampai mati duluan, karena yang akan membunuh Markus adalah dirinya sendiri. Death is just a part of life.
Singkat cerita, hari kompetisi pun tiba. Di sini mereka diminta untuk membuka sebuah koper yang isinya adalah signature weapon mereka masing-masing. Lalu mereka diminta untuk mengambil koin dari sebuah wadah, dan koin dengan nilai terkecil, dia yang pertama akan menghadapi Drakos. Mereka pun mengatakan nomor yang didapatkan, dan yang mendapat nomor terkecil adalah Markus, yakni nomor 1. Namun, karena dia pemeran utama yang bakal ngalahin bos terakhir, Scott dengan sombongnya maju menggantikan Markus. Jadi gini, mereka satu persatu bakal maju ngadepin Drakos. Nah, sistem permainan yang bakal diterapin kayak main petak umpet lur. Jadi bisa ditarik kesimpulan, game ini adalah misi bunuh diri karena tuan rumah akan selalu menang di kandangnya. When I get back. If he makes it back. He's not supposed to. Awalnya Scott percaya bahwa dia akan berhasil mengalahkan Drakos dengan mudah. Namun nyatanya justru sebaliknya. Drakos dengan kemampuan asasinnya dapat menghindari tembakan demi tembakan yang dilancarkan oleh Scott, dan Scott tewas dalam keadaan mengenaskan. Markus yang melihatnya pun merasa bahwa ini semua adalah jebakan. Mereka sama sekali tidak akan bisa menang melawan Drakos selaku tuan rumah yang sudah men-setting ruangan yang tentunya akan menguntungkan dirinya sendiri. Markus menyarankan agar mereka semua membentuk sebuah tim dan bekerja sama untuk mengalahkan Drakos, dan hadiahnya akan dibagi rata. We can't win. It's a trap, because the house always wins. As if we work together. We have to change the rules on them. Then we split the prize. Cord, Ren, dan Asya pun menyetujui saran dari Markus. Namun Rick justru menolak, dan dia ingin membunuh Drakos dengan tangannya sendiri dan mendapatkan hadiahnya sendirian. Awalnya, Drakos menolak dengan peraturan yang dibuat oleh Markus. Namun setelah diberi pengertian, Drakos pun setuju, namun dengan satu syarat, yakni dia hanya akan menghadapi mereka berempat, yang artinya harus ada salah satu dari mereka terlebih dulu maju sendirian. Tiba-tiba Rick menyerang Markus dan menghajar Markus di sana. Namun di tengah-tengah itu, Cord pergi dan menghadapi Drakos hanya seorang diri. Guys! Cord's gone. Awalnya Cord dapat dengan mudah mengimbangi serangan demi serangan yang dilancarkan oleh Drakos. Hingga saat terpojok, Drakos dengan sebuah remote membuat lampu ruangan tersebut kelap-kelip dan alarm selalu berbunyi, sehingga membuat Cord tidak fokus dan dapat dengan mudah dikalahkan. Selanjutnya mereka berempat pun mengambil signature weaponnya masing-masing, lalu masuk ke dalam lift, sampai akhirnya ketika lift terbuka dan Rick pergi duluan, lalu yang terjadi... Ledakan itu pun membuat mereka terpisah. Asya kembali masuk ke dalam lift dan dibawa menuju ke lantai 10. Ren dan Markus berusaha mencari jalan keluar, dan ketika mereka bertemu, tak sengaja kaki Markus menyentuh sebuah laser dan mereka kembali terpisah, sampai akhirnya Markus masuk ke dalam sebuah ruangan dan bertemu dengan seorang wanita yang akan menjadi lawannya. Dengan mudah Markus mengalahkan si wanita bertopeng tadi. Tak diduga, Asya justru bertemu dengan Drakos dan Asya berhasil dikalahkan oleh Drakos.
Dari pengeras suara, Drakos berusaha mengintimidasi Ren. Dan ketika mereka berhadapan, Drakos dengan sebuah pedang. Dia memasang kuda-kuda dan maju melawan Ren. Secara bersamaan, Marcus diserang oleh Rick. Awalnya, Marcus kesulitan melawan Rick yang membawa senjata dan bahkan Marcus hampir terbunuh olehnya sampai akhirnya ketika terpojok, Marcus teringat dengan anaknya dan langsung menghajar Rick hingga terbunuh oleh kipas. Di tempat lain, Ren masih berjibaku melawan Drakos dengan pedangnya. Hingga saat mereka bertarung dengan tangan kosong, Ren hanya menjadi bulan-bulanan oleh Drakos. Sampai akhirnya, Ren kalah dan tewas terbunuh oleh pedang miliknya sendiri. Di sebuah ruangan, Drakos sudah menanti Marcus di final battle ini. Marcus dengan gagahnya menantang Drakos untuk bertarung dengan tangan kosong, dan Drakos justru mengintimidasinya. Dan ketika Drakos mulai baper, dia justru menyerang Marcus dengan sebuah shotgun. The king of killers. What does that even mean? Hingga saat Marcus berhasil menyerang balik dan membuang pistolnya untuk bertarung dengan tangan kosong, Drakos mengeluarkan senjata rahasianya dari lantai. Dan alhamdulillahnya, Marcus berhasil menendang Drakos hingga terpental. Di sini Drakos dengan kemampuan asasinnya dia berusaha mengintimidasi Marcus dan menyerang secara tiba-tiba sampai akhirnya ketika Drakos menusuk Marcus dengan sebuah pecahan kaca, Marcus berusaha menekan itu dengan badannya hingga ketika Drakos hampir mati, tiba-tiba Looks like we have a victor. Congratulations, Mr. Garen. Drakos pun mengakui kekalahannya dan memberikan hadiahnya berupa kartu akses ke sebuah bank yang di dalamnya ada uang sebanyak 10 juta dolar untuknya. Di sini Drakos bercerita tentang tujuan dirinya membuat kompetisi ini. Di luar sana ada sebuah kelompok pembunuh internasional bernama Scimitar yang berisikan orang-orang paling berbahaya dari seluruh dunia dan mereka berencana akan mengubah tatanan dunia ini sesuai kehendak mereka. Untuk itu, Drakos mencari partner yang bisa dipercaya dan lebih hebat darinya untuk menghancurkan kelompok pembunuh itu. I need your help. An international group of assassins. You need my help. They could destroy the world. Powerful. It's ubiquitous. And what I want is a partner. That's why I killed all these guys. Setelah semuanya selesai, Marcus pun terlihat tengah bersama Kimberly di sebuah restoran. Dan di tengah-tengah itu, Marcus mendapat sebuah kiriman video. Faktanya, Carla dibunuh oleh Mr. X atau Ali sahabatnya sendiri. Dan tak lama Drakos datang dan mengatakan bahwa Ali merupakan salah satu anggota Scimitar yang ada di kota ini. Pada saat itu mereka mengkloning nomor HP-nya Marcus dan meminta Carla untuk mendatangi kafe tempat kejadian perkara. Dan itulah alasan kenapa Carla bisa ada di sana. Marcus yang mendengarnya pun langsung menerima tawaran Drakos untuk menjadi partnernya. Dan dapat dipastikan bahwa film ini akan ada sequel keduanya. Are you ready? Then we go. Dan film pun selesai.
Secara keseluruhan untuk alurnya biasa-biasa aja sih, gampang ditebak sebenarnya. Sinematografinya juga masih banyak yang kelihatan banget CGI-nya. Apalagi waktu di kompetisi di rumahnya Drakos. Tapi ya untuk actionnya keren banget lur. Kayaknya ya, kalaupun ada sequel keduanya, film ini bakal berubah genre jadi film fantasi. Kenapa? Karena di scene akhir diperlihatkan si Scott Angus hidup lagi dan luka di lehernya sembuh dengan sendirinya. Ya udah segitu dulu video kali ini. Aku Markus Horizon pamit undur diri. Assalamualaikum. Subscribe. I love you subscribe. Mwah.